ketika masuk BIOS ini disable, berarti ada kemungkinan besarnya sebelumnya dia enable, dan kemungkinan besarnya juga Windowsnya Windows 7 mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan saya Maskur Barokah. Oke teman-teman, jadi pada pagi hari ini masuk lagi sebuah laptop Acer dengan seri Acer One 14 ya, Acer One 14 dengan seri Z1401 atau 02 ini kita lihat ya. Ya 1402 ini. 1402 ini memiliki kerusakan, katanya mati total karena kehabisan baterai ya. Tetapi dugaan saya kemungkinan ini kehabisan baterai, kemudian dia sedang dihidupkan masuk ke BIOS, kemungkinan seperti itu teman-teman. Penyakit dari Acer One 14 baik itu 1401 ataupun 1402 biasanya seperti itu. Oke, jadi untuk mengeceknya kita coba hidupkan saja seperti apa kerusakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata baterai betul-betul habis ya, dia nggak mau hidup. Saatnya kita cas dulu. Jadi mungkin video saya ini bukan melengkapi ya, tapi seenggaknya ya bisa melengkapi juga ding. Karena di video saya yang tentang mengatasi laptop Acer One 14 yang selalu masuk ke BIOS itu masih ada beberapa pertanyaan ya. Masih ada yang menanyakan, bang, punyaan saya tidak ada menu UEFI ataupun legacy, punyaan saya tidak ada pilihan Windowsnya. Oke, jadi mungkin di video ini saya akan sedikit menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada saya. Oke, ini sudah masuk, saatnya kita hidupkan. Kita lihat seperti apa yang dimaksud kata yang punya tidak hidup. Tapi kalau feeling saya ini hidup, hanya tidak masuk ke Windows. Hidup, nah hidup ya. Oke, dia langsung masuk ke BIOS seperti ini teman-teman. Jadi video ini masih bertemakan tentang mengatasi laptop Acer One 14 yang selalu masuk ke menu BIOS yang dikarenakan kehabisan baterai ya, atau baterai terlalu low ya. Oke. Jadi di sini sebelum kita setting-settingnya, sebelum kita mengatasinya, kita perhatikan dulu di bagian boot ya. Itu kita lihat di sini CSM supportnya itu disable atau enable seperti itu ya. Jadi untuk menentukan settingannya nanti. Jadi oke teman. Jadi kita perhatikan dulu di menu boot. Kita perhatikan di bagian CSM support, dia enable atau disable. Jika dia disable, berarti kemungkinan settingan awalnya ketika dia bisa masuk Windows itu enable ya. Begitu juga sebaliknya, jika dia ini ya teman ya, jika dia enable berarti settingan awalnya itu disable ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah menu seperti ini, sudah ketahuan CSM support disable atau enable, kemudian kita masuk ke bagian advanced setting ini teman ya. Di sini akan kelihatan OS selection ya, OS selection. Untuk menu dan peletakannya ini biasanya itu tergantung dari seri BIOSnya ya. Terkadang ada yang bertanya, bang, kok punyaan saya nggak ada OS selectionnya, punyaan saya nggak ada pilihan Windows 7 atau Windows 8 nya ya, itu tergantung kemungkinan ya ini, tapi hanya menurut saya ya, kemungkinan besar karena versi BIOSnya biasanya kan di sini ini versi
1.07 ya, karena mungkin ada upgrade-annya juga. Jadi ada yang ada out selection-nya juga tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengatasinya jika tidak ada pilihan out selection-nya? Oke, jadi jika tidak ada pilihan out selection-nya, itu biasanya dia sudah otomatis ya. Maksudnya otomatis itu begini, jika tidak ada pilihan out selection-nya, tetapi Windows kita Windows 10 ibaratnya ya, itu kita nggak perlu setting lagi. Jadi biasanya jika tidak ada seperti itu, mau pakai Windows apa saja dia tetap oke gitu ya teman-teman. Berarti kita tinggal setting di bagian UEFI dan legasi saja. Oke, jadi bagi yang ada pilihan aux selection-nya seperti ini di bagian advanced ya, kemudian kita rubah dari UEFI OS menjadi legacy OS. Untuk pengertiannya UEFI OS dan legacy OS, teman-teman bisa browsing saja ya, karena di sini pun saya dibilang paham ya nggak paham, dibilang nggak paham ya sedikit paham seperti itu teman ya. Oke, jadi setelah kita rubah ke legacy OS, nah di sini kan kita perhatikan di bagian boot, di bagian CSM support tadi ya, itu dia sudah enable. Itu artinya settingan pertamanya berarti seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini bisa langsung kita save dan exit dengan menekan F4 kemudian tekan enter. F4 dan enter ya, kita coba, dan dia pun akan restart kemudian akan booting lagi. Kita perhatikan apakah dia bisa masuk ke Windows atau masih masuk ke BIOS lagi. Oke, dia masuk ke Windows ya teman-teman. Jadi jika laptop kita atau laptop teman-teman atau laptop saya ya yang seperti ini selalu muncul seperti ini terus, itu kan biasanya karena baterai CMOS-nya sudah low, bisa juga terlalu kehabisan baterai juga bisa juga. Jadi untuk mengatasi seperti itu dan untuk mengantisipasi seperti itu, kalau saya pribadi ya, itu biasanya saya install lagi Windows-nya dengan menjadikan partisinya dari MBR ke GPT dan kemudian men-setting BIOS-nya dari legacy OS menjadi UEFI OS, karena settingan BIOS defaultnya ya, biasanya laptop ini itu legacy UEFI OS. Jadi karena ini Windows-nya kan dia terinstall di legacy OS, sementara kehabisan baterai mengakibatkan dia kembali ke BIOS defaultnya UEFI OS, jadi tidak bisa masuk Windows. Mengatasinya biar jika kehabisan baterai tidak ngulah lagi ya, kita install dengan partisi dari MBR ke GPT dan merubah legacy OS menjadi UEFI OS, kecuali Windows 7 ya. Kalau Windows 7 dia harus legacy OS, tidak bisa UEFI OS. Oke, demikian saja. Semoga teman-teman tidak bingung dengan penjelasan saya yang belepotan, dan semoga saja ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Jika tidak ada manfaatnya, boleh diabaikan saja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.